kawah cahaya temaram di antara pohon-pohon yang sangat rindang penuh dengan bunga-bunga indah ya, mengingatkan sebuah suasana surgawi. Ternyata di atas siapa sangka ada seorang pertapa Buddha Gautama terbesar di dunia, dan saat ini tinggalan kerajaan-kerajaan kuno yang saat ini kita coba menelusuri bersama-sama. Sebuah tangga ya, sebagai tahapan kehidupan setahap demi setahap yang kita lalui untuk menuju area Buddha terbesar ya, dimana kemudian sejarah peradaban Hindu-Buddha memasuki Nusantara sejak abad pertama Masehi ya, yang kemudian waktu itu ada seorang pendeta Buddha yang menikah dengan putri Funan, kemudian melahirkan para raja Funan yang penganut agama Hindu dan Buddha. Diduga agama Buddha yang pertama kali masuk ke Nusantara, misalnya ditemukan arca Buddha berlanggam Amarawati atau Gandhara ya, seperti di Sulawesi maupun di Jember. Ini sebagai bukti bahwasanya agama Buddha terlebih dahulu masuk ke Nusantara. Namun prasasti tertua seperti prasasti Kutai Kartanegara dan prasasti yang ada di Jawa Barat Tarumah Negara, ternyata prasasti-prasasti ini bernafaskan agama Hindu. Jadi ini sesuatu fenomena yang sangat menarik di Nusantara. Bagaimana kemudian jika ditanya agama Buddha atau agama Hindu dahulu masuk ke Nusantara, maka jawabannya adalah agama Buddha terlebih dahulu, dengan bukti adanya arca perunggu berlanggam Amarawati. Namun tidak bisa dipungkiri kerajaan pertama yang muncul di Nusantara, yaitu kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha, ternyata Kutai dan Tarumah yang bernafaskan agama Hindu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Termasuk kemudian di Jawa Timur gitu ya, selain kemudian ditemukan arca Buddha perunggu yang berlanggam Amarawati atau Gandhara, yang merupakan perpaduan dari konsep timur dan konsep barat. Karena memang Alexander the Great itu memasuki wilayah lembah sungai Hindukus yang bertempur dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Chandragupta, dan kemudian melahirkan putra yang menjadi penerusnya Bimbisara, dan kemudian melahirkan putra yang bernama Asoka Wardhana. Sejak kemudian 200 sebelum Masehi inilah perkembangan agama Buddha di bawah Raja Asoka ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, ke Nepal, ke Tibet, ke Asia Tenggara, sampai kemudian ke Tiongkok dan Jepang serta Korea. Nah, ini. Jadi cerita agama Buddha yaitu seorang pangeran ya, yang bernama Pangeran Siddhartha Gautama, yang tidak pernah keluar dari istana, bergelimang dengan harta ya, para wanita dan kekayaan serta kesenangan lainnya. Tapi setelah baru saja menikah, tidak sengaja melihat dan menengok di atas jendela dari sebuah istananya dan melihat di jalanan orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang tua, orang-orang cacat ini banyak berlalu lalang di jalanan kota-kota di negerinya Asoka ya. Nah ini di negerinya Pangeran Siddhartha Gautama. Nah ini. Jadi suasana kemudian alam yang sangat indah di sini ini mencerminkan sebuah kebesaran akan sebuah hati Sang Buddha, termasuk kemudian keindahan akan penglihatan Sang Buddha ini terbebas dari segala bentuk belenggu nafsu duniawi, termasuk pertikaian di antara manusia ya. Sehingga kemudian waktu itu Chandragupta yang pernah bertempur dengan Asoka, yang pernah bertempur dengan Alexander the Great melawan pasukan Yunani gitu, yang merupakan penunggang kuda, ternyata amukan gajah India ini bisa menghambat laju pasukan Yunani. Sehingga kemudian salah satu harta rampasan dari Chandragupta adalah Helena, yang kemudian dinikahkan dengan putranya yaitu Bimbisara ya. Darinya kemudian istri yang lain, memang Bimbisara ini ternyata dari putri-putri lokal. Ini kemudian Asoka Wardhana mulai tercatat dalam sejarah ya. Nah, ini. Sekali lagi kemudian di kerajaan Chandragupta yang kemudian puncak dari perkembangan agama Buddha yang ada di India ini, Chandragupta di akhir dan di usia tuanya itu berhasil melemparkan pedang saktinya dan bergabung dengan para pertapa atau para pendeta Buddha untuk kemudian mengakhiri segala nafsu duniawi. Saat ini di depan kita ya, yang dijaga oleh 2 ekor gajah.
yang tadi mengingatkan pada amukan gajah terhadap pasukan-pasukan Yunani yang kemudian menghampiri Aristoteles. Ini ternyata tidak mengetahui di sebelah gunung Himalaya itu masih ada Asia Tenggara, masih ada Nusantara, masih ada Cina, dan masih ada Jepang. Karena dalam cerita-cerita kuno di masa Yunani dianggap bumi itu datar menurut Aristoteles, dan paling timur adalah puncak Himalaya yang menyentuh langit, dan paling barat adalah di sebelah barat Spanyol, yaitu lautan Samudra Atlantik gitu ya. Nah ini yang dianggap kemudian sebelahnya adalah neraka. Ini adalah konsep bumi datar pada waktu itu. Sehingga kemudian Alexander the Great di atas gunung Himalaya hanya melihat elang. Bagaimana kemudian elang ini menaruh telurnya. Belum tahu kalau di sebelahnya itu ada Cina, ada Jepang, Korea, dan Nusantara. Kita di sini menemukan sebuah arca terbesar ya yang pernah kita dapati. Sebuah arca gelanggang Buddha. Berita tradisi menganggap percolanan. Berita tradisi adalah sebuah tradisi yang berkembang di desa ini gitu ya, mengatakan ada seorang petani yang pulang dari sawahnya, ternyata sampai rumah mendapati istrinya hanya berdandan, nasi belum ditanak, lauk pauk dan minuman belum disiapkan. Akhirnya kemudian yang didapati istrinya hanya bercermin di depan cermin ya, hanya hanya merias wajahnya saja, sehingga kemudian suaminya marah-marah ya, sehingga kemudian cermin dilempar menjadi batu kaca, kemudian dandangnya dilempar menjadi batu dandang, istrinya tersungkur menjadi reco wedok, dan suaminya duduk termenung menyadari kesalahannya karena cekcok dengan istrinya, ada goresan di dadanya, goresan beladinya tersebut kemudian menjadi batu atau yang dikenal dengan reco lanang. Tapi sebenarnya dalam kisah sejarah, karena di Bukit Buta ini pernah ditemukan 13 lempengan tembaga yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawardhana atau Raja Majapahit pertama, yaitu Dyawijaya tahun 1294 yang dikenang dengan Prasasti Kudadu. Prasasti ini memuat informasi bahwasanya setelah naik tahta Raja Majapahit tidak pernah melupakan jasa Lura Kudadu, karena selama pelarian dari Singosari, Lura Kudadu menyembunyikan 12 kesatria Singosari dan menyambutnya dengan degan-degan yang berisi nasi putih, dan waktu itu memang sangat menyenangkan para kesatria Singosari ini. Sehingga kemudian Prasasti Kudadu itu adalah membebaskan segala pajak dan pungutan Lura Kudadu beserta seluruh masyarakat Kudadu dari segala pajak dan pungutan, karena pada waktu itu Dyawijaya dan bersama 12 kesatria Singosari itu disembunyikan ya ketika dikejar-kejar oleh pasukan Jayakatwang. Dari segi artefaktual, bahwasanya candi Buddha terbesar ini memiliki posisi tangan kiri dengan ditempelkan di atas kakinya dalam posisi meditasi, sedangkan kaki kirinya ini menunjuk bumi. Ini memiliki simbol bahwasanya Buddha di sini di atas gunung ini merupakan simbol dari menghalau setan marah, atau kemudian menghindari nafsu duniawi, atau kemudian upaya untuk menjemput moksa, membersihkan diri dari segala nafsu yang ada di dalam dada. Diceritakan bahwasanya Pangeran Siddhartha yang bertapa di bawah pohon Bodhi pada malam yang hendak mencapai penyerahan, ternyata setan marah mengerahkan seluruh pasukannya agar menggoda Pangeran Siddhartha agar gagal menerima wahyu. Akhirnya seluruh pasukan setan marah gagal untuk menggoda Pangeran Siddhartha. Setan marah pun datang kepada Pangeran Siddhartha hendak menggagalkan pertapaannya. Berkata kepada Pangeran Siddhartha, apa yang kemudian menjadi keberhasilanmu untuk menggapai wahyu? Pulang saja ke istanamu untuk bersenang-senang. Ngapain kamu di sini? Kemudian, dan apa yang menjadi sebab kamu mendapatkan wahyu? Kemudian Pangeran Siddhartha itu menunjuk bumi. Jadi tangan kanan ini menunjuk bumi sehingga terjadi linduh atau gempa sebanyak 7 kali. Yang kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, saya telah memberikan segala hartaku dan untuk dinafkahkan kepada masyarakat banyak, serta melakukan segala kebajikan selama hidupku. Kemudian setan marah pun, siapa yang menjadi saksi akan peristiwa itu? Maka kemudian Pangeran Siddhartha menunjuk bumi tadi, di Dewi Bumi sebagai saksinya.
Maka kemudian Dewi Bumi muncul sebagai seorang wanita cantik yang mengatakan benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Setan mara pun kemudian merat ya, tidak lagi menemui Pangeran Siddhartha di malam hendak mencapai pencerahan tersebut. Jadi ini merupakan simbol bahwasanya malam itu Pangeran Siddhartha mencapai penyerahan atau wahyu yang dikenal dengan Bodhi dalam bahasa Sanskerta, di bawah pohon Bodhi atau pohon wahyu. Karena memang berbagai macam usaha yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, bertapa secara benar, hidup secara benar, berbuat kebajikan, serta selalu menafkahkan hartanya sehingga kemudian layak mendapatkan pencerahan. Inilah salah satu kemudian makna dari posisi tangan yang menunjuk bumi dan posisi duduk meditasi dari si Pangeran Siddhartha. Sehingga kemudian Pangeran Siddhartha itu diangkat sebagai Buddha atau Budi, yaitu orang yang mendapatkan pencerahan, atau masyarakat pada waktu itu juga mengenalnya sebagai Sakya Muni, yaitu orang suci dari kota Sakya, karena memang ternyata Pangeran Siddhartha ini hidupnya di istana di kota Sakya. Jadi jika kita lihat memang apakah ini langgam kerajaan Majapahit atau di bahan Majapahit Singosari, ya ini membuktikan prasasti dari para ahli sampai saat ini mengidentifikasi atau menginterpretasi bahwasanya raksasa ini adalah berlanggam kerajaan Singosari. Namun entah sebab apa terlihat unfinished, belum dihaluskan, begitu nampak ya, tapi posisi belum di atas telinga, muka, wajah, hidung, pipi, mata, dan kemudian termasuk posisi kaki dan tangannya sudah dapat diketahui sedemikian rupa ya. Beberapa prasasti menyebut memang dalam pembebasan segala pajak dan pungutan, Lurah Kudadu ini sebagai gantinya mempersembahkan Parada Sekar, yaitu semacam hasil bumi yang disisihkan untuk sebuah bangunan suci yang berada di Sanghyang Kleme. Jadi Sanghyang Kleme diduga merupakan nama dari bukit ini ya, karena di bawah sana ini masih kita dapati nama dusun Kemloko, kemungkinan berasal dari kata Sanghyang Kleme kemudian menjadi Kemloko karena seiring dengan perkembangan waktu gitu ya. Namun Kemloko sendiri sebenarnya juga nama dari tumbuhan yang buahnya itu merendul-merendul dan rasanya kecut, itu juga Kemloko. Jadi sampai saat ini memang namun tidak bisa dipungkiri keberadaan arca Buddha, termasuk Recolanang, Batu Koco, Batu Dandang, sebagian Ganesha, Avalokiteswara, termasuk Reco Wedok. Ini diduga area di sini merupakan area pertapaan gitu ya, area sebuah kompleks para resi, para pertapa yang sangat luas dengan pemandangan dan hawa yang sangat sejuk dan oksigen murni. Jadi luar biasa sekali jika kita keliling di gunung ini ya. Pada masa penemuan pertama itu memang foto-foto kolonial Belanda itu arca Buddha ini rebah, jadi punggungnya ini juga rebah ke arah sini ya, rebah ke arah sini. Itu ada seorang noni Belanda yang berfoto di sebelah kanannya tersebut, dan kemudian pada masa Belanda pula ini kemudian diberdirikan ya, sehingga kemudian saat ini duduk sedia kala. Namun kita dapati bagian belakang ini memang terlihat seperti unfinished ya, belum begitu belum begitu dihaluskan, jadi masih terlihat kasar batuannya. Kemungkinan juga makna dari sebuah arca Buddha unfinished ini bisa jadi memang memiliki makna kesederhanaan dari segala Buddha, dari segala kesederhanaan dari sang Buddha untuk kemudian menghindari segala nafsu yang bersifat duniawi gitu ya. Jadi kemungkinan memang banyak interpretasi yang berkembang tentang eksistensi dari arca Buddha raksasa ini, dan terbesar, bayangkan mungkin lebih besar dari gedung-gedung yang ada di sekitar desa ini. Semoga bermanfaat.